Nasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Adapun sesudah itu. Sesudah ikut hamdalah, salah dan salam. Fa'ilmul fiqhi buhuruhu dakhirah. Maka bermula ilmu fiqh buhuruhu dakhirah. Itu lautannya ilmu yang berlimpah. Itu lautannya ilmu yang berlimpah. Jadi oleh ilikut musannaf memuji Allah, kemudian salawat dan salam di atas Nabi Muhammad dan keluarga Nabi dan sahabatnya Nabi, kemudian dipegah oleh nukum musannaf. Dan dipegah oleh nukum musannaf, ilmu fiqh merupakan lautan ilmu yang berlimpah. Sama dengan hai tunggu, ilmu fiqahnya cukup tak luah. Layaknya samudra, lautan. Lagi laut, dumna luah laut. Punya terkedi keruang sungai, maka dia itu ada tepinya. Tapi laut, coba bayangkan laut. Dumna luah laut. Makanya begitu juga mengenai tentang ilmu fiqah. Di ilmu fiqahnya luah tak. Maka dia kata hanjit ekstrim dengan ilmu fiqah. Hanjit bebek gop sesat, gop salah, gop sesat, gop salah. Yang betul cidra. Bek lagi panjat cilot. Boh minyak terdah hu panjat pakai samprang, gop penghaju, draw hitam. Bek menang. Makanya munyo berbicara tentang ilmu fiqah, karena sebutnya itu dengan jalan ijtihad, sudah barang tentu ijtihad ini berbeda-beda. Berbeda-beda. Nama tak ijtihad. Pemikiran hana sama. Makanya aku pegah. Ilmu fiqah merupakan ilmu yang laksana lautan. Berlimpah. Luar tak ilmu fiqah? Luar tak? Jadi bila ana khilafiyah, kita itu harus berlapang dah menerima. Bahkan khilaful ummah rahmat. Kemudian wariyaduhun nadirah. Dan itu kebunnya ilmu fiqah yang elok. Kebunnya ilmu fiqah yang elok. Kebunnya ilmu yang elok. Jadi ilmu fiqahnya adalah kebun ataupun taman-taman ilmu yang elok. Pat elok yan. Pat elok. Bagi orang yang kafaqih. Elok indah. Di saat kita ada sesuatu kemudaratan, tidak bisa kita beramal dengan pendapat ini, maka karena dia itu fiqah, ada pendapat yang lain. Boleh kita taklid kepada pendapat yang lain. Sehingga indah. Jih kedroi. Layaknya imam yang empat. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi. Keempat imam ini, mereka itu berbeda-beda dalam ijtihad. Masalah yang zanni. Berbeda-beda. Indah. Perbedaan itu indah. Tak salah. Bak orang yang cara semikir betul. Makanya aku pegah. Ilmu fiqah adalah kebunnya ilmu yang elok. Indah. Wa nujumuhu zahirah. Dan itu bintangnya ilmu yang bersinar. Jadi ilmu fiqahnya adalah bintang. Layaknya bintang yang bersinarnya ilmu fiqah. Bintang yang bersih. Sinar cikalan bintang. Kelap-kelip je. Bersinar. Yang lagi ilmu fiqah. Musyuhu kena pegah. Musyuhu. Di mana-mana maka dibutuhkan fiqah. Di dalam amalan sehari-hari dibutuhkan kepada fiqah. Makanya kan nujumuhu zahirah. Bintangnya ilmu yang bersinar. Wa usuluhu sabitah mukarrarah. Dan dianya ilmu fiqah itu akar yang tetap lagi yang dikokohkan. Akar yang tetap lagi yang dikokohkan. Jadi ilmu fiqahnya tunggu pondasi ilmu yang tetap lagi yang dikokohkan.
Nya pondasi. Pondasi pijakan. Tempat pijakan yang kokoh nya adalah ilmu fiqh. Ya. Pondasi ilmu. Wa furu'uhu sabitatun muharrarah. Dan itu cabang-cabangnya ilmu yang tetap lagi yang berkembang. Bukan makna muharrarahnya teruraikan. Ataupun berkembang. Jadi ilmu fiqh tunggu nya merupakan cabang-cabang yang tetap yang mana menjalar ataupun berkembang. Jadi hadir ano tamarad no. Ya, makanya nak cabang-cabang ilmu fiqh, nak furu'-furu'nya, nak cabang-cabangnya. Oh, menan meno. Sehingga untuk ukur nyo nak pegah untuk ukur berarti le datat dalam satu kaedah banyak furu'-furu', banyak furu'-furu'nya. Ya. Ka. La yafna bi kasratil infaq kanzuhu, yang tidak habis ianya ilmu dengan yang tidak habis bi kasratil infaq, dengan sebab banyak infak oleh Tuhan Nabi kanzuhu, oleh simpanannya ilmu. Oleh simpanannya ilmu. Jadi ilmu fikahnya walaupun ramai tak tat orang yang infak, le tak tat orang yang jo ilmu fikah, le tak tat orang yang mempelajari ilmu fikah, yang mengajarkan ilmu fikah, nyo hana habis tunggu. Simpanan ilmu fikah hana habis. Namun buktinya katanya kali tabut matan ghayatu wa takrib tidak memadai, kita langsung beralih kepada Al-Bajuri ataupun Fathul Qarib yang di luar. Oh, kalanya Fathul Mu'id ataupun I'anatul Talibin. Oh, kalanya langsung kepada Minhajul Talibin ataupun Kanzul Raghibin. Jadi munyo tekedi ilmu fiqhnya habis, maka hana lagi kan. Kamu madang sabah sakai. Makanya aku pegah no la yafna. Dengan sebab banyak infak tu, tak cari, tak gali, hana habis. Begitu juga dia tak ajarkan, hana habis. Ya, walaupun katrep tak mengajar long tungku 18 ton kau tumbut. Long tungku 30 ton kau tumbut punya kena udip. Hana habis cit. Hana habis. Ya, hana habis. Walaupun banyak infak. Ya. Namun apa? Ya. Wala yabla ala tulid zaman idhu, dan tidak usang. Menyokun bahasa dia bukan hana usung. Dan hana usung, hana kolot ala tulid zaman, dia dengan sebab panjang masa oleh kemuliaannya ilmu. Dengan sebab kamu toton ka ilmu fikahnya tanpa truk ka ketanya berarti ba umat akhir zaman nyan ilmu fikahnya nausung hana. Buktinya sampai sekarang kita masih tajaddud, masih memperbaharuinya, masih mempelajarinya. Hana usung. Maka sampai tengok kiamat dunia tetap ilmu fikah tetap berjaya sampai akhir hayat, sampai akhir masa, sampai kiamat dunia. Ya, kalau hana usung ilmu fikah. Biar fikir itu, oh itu ilmu kolot itu, ilmu zaman dulu itu. Sekarang enggak pakai lagi. Sampai sekarang masih pakai. Sampai sekarang masih pakai. Ya. Ahluhu quwamuddin wa qiwamuhu. Bermula ahlinya ilmu fiqah. Quwamuddin itu penegak agama. Wa qiwamuhu dan pondasi agama. Dan pondasi agama. Jadi orang yang ahli ilmu fiqah, maka mereka itu merupakan quwamuddin, penegak agama, yang pedang agama tunggu, yang ke ahli fiqah. Ahli yufaqihu fiddin, sesuai dengan hadis. Yufaqihu fiddin, fahamkan dalam amal. Maka penegak agama adalah orang ahli fiqah. Maka mufaqih katanya. Menanti qiwamuhu, pondasi ataupun tiang, tukang pedang agama adalah ahli fiqah. Maka mun dia hanale urang alim fiqah, maka agamanya urlah. Cara sembahyang ada oleh. Cara puasa ada oleh. Cara berzakat ada oleh. Ada oleh cara ibadat kepada Allah. Cara pembuat syariat Allah ada oleh. Makanya gukeun urang ahli fiqah merupakan adalah qiwamuddin, penegak agama. Wa bihim itlafu wal intizamu, dan dengan sebab mereka itu ahli
ahli ilmu fiqih, ittilafuhu, itu tersusunnya agama, wantidamuhu, dan teraturnya agama. Ya. Dengan sebab tungku na urang ahli fiqah, na ulama fuqaha, maka agama ini menjadi tersusun rapi. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, kiban yang dipupuk oleh Nabi, tersusun mentang. Menjadi teratur mentang lagi oleh Nabi. Puasa Ramadan mentang dalam bulan Ramadan. Kan dalam bulan Syawal puasa Ramadan. Puasa Ramadan kan dalam bulan Muharram. Kiban dalam bulan Ramadan. Nya mentang intizam. Mau menyohana le ulama fiqah, bisa-bisa puasa Ramadan dalam bulan Muharram itu, malam bulan Maulud. Pakan hanale ulama fuqah namu paham nunggu. Makanya katanya murno ilmu fiqah, betul-betul kaji ilmu fiqah. Hum warasatul anbiya, bermula mereka itu pewaris para nabi. Orang ahli fiqah nunggu, ulama fuqaha nyan adalah pewaris nabi. Pewaris hana galak dia juga kepada pewaris nabi, jalak kan ente. Maka belajar ilmu fiqah sampai kita itu bisa. Jangan berputus asa. Bila kita mendengarkan pembahasan-pembahasan yang sulit, sampai kita itu kan berpindah haluan. Haluan dedekeun. Jadi ada hal yang payahnya yang kita nikmati. Kepayahan itu kita nikmati sehingga muncullah kemudahan. Benih tak nikmati dia. Sakit punya tak nikmati jadi enak. Sakit, kalau sakit itu kita nikmati maka akan menjadi nikmat. Tapi kenikmatan, bila kita nikmati, bila tidak kita nikmati, maka tetap akan terasa tidak nikmat. Padahal benar itu nikmatnya. Tapi hana tak nikmati, nikmat. Hana. Namun po, kita punya makanan yang cukup enak di hadapan kita. Maka kapan makanan itu terasa enak? Sewaktu kita menikmatinya. Tapi kalau makanan enak, kata orang itu makanan enak, tapi kita tidak menikmatinya, sampai kapanpun maka makanan itu tidak enak. Bagi siapa? Bagi kita. Nak pom nunggu. Nyan. Wa bihim yustada'u fid dahma'i, dan dengan mereka itu ahli fiqah, yustada'u itu diterangkan akan agama, pat fi dahma'i, dalam gemerlapan hitam ataupun dalam kegelapan juga. Dalam kegelapan. Ya. Dengan sebab ahli fiqah, dengan sebab ulama fuqaha, agama ini menjadi terang. Pemana menjadi terang? Diterangkan. Gepeterang agama oleh ulama fiqah, yang mana berarti dalam kegelapan menjadi terang. Ya. Maka ulama ahli fiqah adalah penerang agama di dalam kegelapan. Wa yustaghatsu fi syiddah waraka, dan dituntut tolong akan ianya agama. Pat fi syiddatil waraka, dalam kesulitan, waraka, dan kebahagiaan. Begitu juga dengan sebab mereka itu ulama fuqaha, agama itu tertolong, baik di dalam kesulitan maupun di dalam kebahagiaan. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan bahagia, maka dengan sebab para ulama fuqaha, maka agama itu tertolong. Jadi mana dipu ulama ahli fikahnya menjadi tempat pijakan, baik di dalam kesulitan maupun di dalam kebahagiaan. Maka menjadi penolong agama. Namun paham nunggu. Wa yuhtada kan nujumi sama, dan kibanda mana? Wabihim, dan dengan mereka itu ulama itu terpetunjuk ianya agama. Itu ditunjukkan akan ianya agama kanujumi sama seperti bintang di langit. Jadi dengan sebab para ulama fiqah tunggu terpetunjuk agama. Lihat ulama fiqah gepetunjuk kepada agama layaknya umpamanya seperti bintang yang ada di langit. Bintang itu support dat. Langit support dat di waktu malam. Tapi karena bintang yang berkelap-kelip sehingga langit itu terasa hidup, terasa terang. Ya, nyamunan, bercahaya. Padahal langit kau pak.
Bintang kojio pai. Kaya kan? Tapi nampak abak kata terang. Menanlah para ulama dalam menunjuki kepada agama. Wa ilaihim, dan kepada mereka itu ulama ahli fikah, mumfada'u, itu tempat berlindung di akhirat. Itu tempat berlindung di akhirat. Wad dunia, dan di dunia. Jadi ba ulama fikah, ba orang ahli fikah, hinan tempat berlindung dia di akhirat tengok. Karena salah sabah berarti yang jejak syafaat tengah di yaumil kiamat adalah seorang guru ataupun para ulama yang mengajarkan ilmunya kepada murid. Maka murid besoknya bisa mengambil syafaat daripada guru. Makanya sehingga tempat berlindung dia di akhirat bak para ulama. Kibama tempat berlindung. Awak tahu kita yo kadang-kadang kesulitan. Padahal kita nak tamunul ilmu fikah kemudian beramalkan dengan ilmu, dia juga mengadu kepada Allah. Ya Allah, masalahnya ya Allah guru long tempat long co ilmu ganyan hinan dalam tempat yang cukup mangat. Long hina, maka long nyo sajan ganyan. Dalam cai perlindungan dan ganyan pi gak acok kita yo. Ya, jadi tempat sandaran, tempat perlindungan sehingga di akhirat. Dan juga di dunia dikajilah orang yo. Orang yang tinggi depu gimana cara sembahyang, depu tajak bak ulama ke pegah. Cara sembahyang meno padahal kadang-kadang mergaji tak mesti baik. Lu tak tanya hukum para ulama mu Rp1,000 tak tunjuk bank tapi rela ke pegah. Sehingga tajak lam ke pegah cik lam. Poleh malam ke pegah padahal gaya tengok-tengok tu. Ya, makanya di dunia tempat perlindungan, di akhirat tempat perlindungan itulah para ulama. Para ulama lagianku. Ya, makanya ayat hak jasa para ulama. Wal marja'u fit tadris wal fatwa. Dan kepada mereka itu ulama itu tempat rujukan pada belajar dan fatwa-fatwa. Jadi dalam hal belajar dan talakai-lakai hukum, untuk bertanya hukum, nyo rujukan kita adalah kepada para ulama. Walahum maqamul murtafi'u ala dhuhratil ulia. Dan sabit bagi mereka itu ulama, al maqamul murtafi' itu makam yang tinggi, ala dhuhratil ulia, di atas bintang yang tinggi. Hai tunggu para ulama ahli fikah, makam mereka itu adalah makam yang tinggi, melebihi daripada tingginya bintang Zuhra. Kena bintang Zuhra di langit, maka lebih tinggi makam para ulama. Walaupun bukan tinggi secara hissi, tapi secara makam. Walaupun na bintang yang cukup tinggi dia di langit, tapi munyo secara makam, nyo lebih tinggi makam para ulama. Ya. Nama apa? Wahum al-muluk. Dan mereka itu raja. Mereka itu para ulama ahli fikah merupakan raja-raja. La, tidak kan raja. Kibanjit bal, bahkan al-muluku tahta aqdamihim. Bermula raja-raja itu di bawah telapak kaki mereka itu. Pun kebangga pegah. Ulama ahli fikah. Mereka itu adalah raja. Kan raja. Kibanjit bahkan melebihi daripada raja. Raja di atas raja. Raja-raja hina uranyo, maka para ulama adalah raja daripada raja. Raja menjadi prajurit. Raja menjadi prajurit, yang mana yang menjadi rajanya adalah para ulama. Nama apa? Ya. Wa fi tasarrufi aqwalihim wa aqlamihim. Bunuh kiban, bahkan bermula raja-raja itu di bawah telapak kaki mereka itu ulama. Wa fi tasarrufi aqwalihim, dan pada melakukan perkataan para ulama, wa aqlamihim, dan tulisan-tulisan para ulama. Dan tulisan-tulisan para ulama. Kalam berarti pulpen, berarti aklam tulisan. Jadi maknanya apa? Para ulama fuqaha merupakan raja, bahkan bukan hanya raja, tapi raja di atas raja. Raja hari ini, para ulama ataupun raja-raja hari ini berada di bawah telapak kaki para ulama. Pada melakukan perkataan para ulama. Yang ibu raja apa tak?
Atau pegah oleh para ulama. Atau tulis oleh para ulama. Kemudian munyo raja betul-betul raja. Maka raja yang adil sudah barang pasti mereka itu melakukan ataupun memimpin rakyatnya dengan adil sesuai dengan perkataan para ulama ataupun karangan para ulama yang tulis oleh para ulama. Makanya lebih tinggi ulama. Bahkan raja ulamanya menjadi raja bagi raja. Namun pom nunggu. Pak. Apa kabarnya? Beda Sarifi hajir. Bahkan pembela raja itu di bawah telapak kaki mereka itu. Tahta kedamihim. Bahkan bermula raja itu pada kenan depo. Itu pada melakukan perkataan mereka itu ulama dan tulisan mereka itu ulama kenan. Wahum dan bermula mereka itu alladhi idza tahammat apabila menanggunglah peperangan. Menanggung terjadilah peperangan. Adaral iman ila a'lamihim. Niscaya kembalilah iman ila a'lamihim kepada bendera-bendera mereka itu. Kepada bendera-bendera mereka itu ulama. Kah? Jadi para ulama fuqaha, ahli fiqah lagi kepegali ke apabila terjadi peperangan, mesti berkecamuk perang, mandu-mandu berkecamuk perang. Nyo iman tetap kembali kepada di bawah panji-panji mereka itu. Jadi ilmu perang mendung, maka tetap keimanan tetap beralih kepada di bawah naungan para ulama tu. Lagi yang dipenuh oleh para ulama kenal dalam tepat mendung. Walaupun kalau perang pun. Ya, yang benar. Wahum al-qaumu dan bermula mereka itu kaum. Berarti para ulama fuqaha itu kaum. Kulul kaum yang bermula tiap-tiap kaum. Idza iftakara kullu kabilan apabila berbangga-bangga oleh tiap-tiap kabilah biaqwamihim dengan perkataan mereka itu. Ya, jadi para ulama fuqaha tunggu nyo merupakan kaum. Kemana kaum? Orang yang paling megah di antara kaum. Berarti dalam sebutannya bermegah-megah kepada para ulama. Layaknya setiap kaum apabila bermegah-megah oleh tiap-tiap satu kabilah, nyo dengan kaum mereka itu. Apa maksudnya? Mesti contoh. Getanya hotel tajak ulua mesti contoh. Nyo yang terceritakan pasti yang tak agung-agungkan adalah orang yang berada di dalam kaum nyo getanya. Jadi tak bangga-bangga mesti keturunan dra tu. Tak bangga-bangga gelah dra tu. Tak bangga-bangga kelompok dra tu. Menancit berarti fuqaha. Berarti yang paling megah di antara berarti pemegah-megah dra. Ya, layaknya lagi apabila anda sabuh kaum maka nyo pemegah-megah tu. Menajid seperti para ulama megah. Yang kena pegah. Dengan aqwamim dengan kaum-kaum mereka itu apabila berbangga oleh tiap-tiap kabilah dengan kaum-kaum mereka itu. Lagi contoh, contoh yang berbangga-bangga. Bidun wujuhi karimatun asabuhum. Bermula putih muka, karimatun asabuhum. Itu mulialah keturunan mereka itu. Bermula putih muka, itu mulialah keturunan mereka itu. Syumul unuf min tiradil awal. Mancung hidung, bermula mancung hidung, itu daripada generasi awal. Itu sebahagian daripada, ataupun itu sabit daripada generasi awal. Mana generasinya? Merek awal. Nampak? Hamil takun bak urung generasi takun. Jadi, nyo bahagian daripada pujian, bermegah-megah. Hamunya urung putih muka, nyan berarti nasab yang mulia, keturunan yang mulia.
Menancit mancung boidong nyan adalah nyan urang awal. Nyan model awal ya, mancung boidong. Model generasi awal. Urang-urang awal. Kau kan? Hanya kau bagian berbagai-bagai. Mesti nak urang mancung boidong pegah dah. Awak mancung boidong lagi awak Turki. Min Turki mesti. Min Turki. Berarti gahi orang Turki. Adapun daripada keturunan Turki macam tu macam mana? Man orang Turki panjang-panjang. Hanapan ni yang mana? Kau tunggu. Kaji enak. Kaji engku lu engku Ihsan gimana? InsyaAllah kaji Imam tu. Tapi mana? Tak betul buat titik. Dua buah titik. Nak titiknya. Mihanan tu kadu dah cok. Tak lain dengan kan? Jadi tak betul macam tu. Titik. Nampak titik aku utam je? Lagak titik kan? Walakan dan sungguh nawi'u kami bagi-bagi hadzal fikhi akan ini fiqah. Fununan wa'an akan berfan-fan. Fannya ada pun fan. Akan karangan-karangan ataupun bagian-bagian. Wa anwa juga bagian-bagian. Wa tatawalu dan telah berpanjang-panjang oleh mereka itu ulama. Pak berpanjang fi istimbatihi pada mengeluarnya fiqah yad dan wabaan akan tangan akan rupanya akan tangan dan depa depa. Jadi kena pegah sungguh kamu bagi-bagi fikahnya berfan-fan. Mana berfan-fannya berjilid-jilid ataupun berkelompok-kelompok membagi-bagian. Yang masalahnya dan juga menganwa-anwa. Berarti masing-masing berarti geplah permasalah istilah haji. Dan oleh para ulama kagepu panjang-panjang dalam mengeluarkan fikah akan tangan dan depa. Jadi maknanya apa? Memang kupaskan habis-habis. Gepu panjang jarau. Aku tulis sehabis-habis dan depa pun tak depa. Depa itu pun. Nyo depa, nyo si depa ke kun. Depa. Kan pespa depa. Ka. Wa kana min ajali anwa'ihi dan adalah daripada seagung-agung pembahagiannya fikah ma'rifatu nadairil furu' wa asbahiha. Itu mengenal bandingan furu' dan asbah ataupun keserupaan-keserupaannya furu' cabang-cabang. Jadi bunuh kepada ilmu fikah gebagi mufan-fan, mu pelajaran-pelajaran, mu bagi-bagi, mu nok-nok bagi. Teman yang paling agung daripada nok-nok fikah adalah ma'rifah nadair furu' dan ma'rifah asbah furu'. Ya, makanya kepunang kita tanya asbah wa nada. Berarti fan fikah ataupun anwa' fikah yang paling agung. Bahkan karena menjelaskan tentang ma'rifah bandingan furu' dan yang serupa daripada furu'. Wa dhammul mufradat ila akhawatiha wa ashkaliha. Dan itu jampu mufradat, jampu ata-ata yang terasing. Hak jampu illa akhawatiha kepada ngen-ngennya mufradat. Kepada kawan-kawannya baik kawan saudara, kepada saudara-saudaranya mufradat. Wa ashkaliha dan kepada iskal. Bentuk ataupun kebandakan putar nama lain ashkal. Bentuk kepada bentuk-bentuknya mufradat. Jadi yang paling agung daripada anwa' fikah itulah jampu mufradat, ata-ata yang terasing nyo putahau lam ngon ni. Jadi pusapat. Apa pusapat lah dengan saudara. Mesti nak saudara mesti yang kaji haji pusapat lah biar putus satu rahmi. Nyan yang paling
Israel pun untuk nak pembahasan ilmu fikah hana maha puluk dalam kaedah kena dalam sebuah kaedah hanya mufhum je nama pun nunggu. Berarti bernaungnya di bawah kaedah pula mesti. Lagi contoh pakon nanit al umuru bi maqasidha berarti musapat kenan mendum. Nancit berarti askal. Ya, askal yang terasing nya sapat berarti kepada klub roy, kepada kelompok roy berarti nya je tambang kena. Barakan kamu kleh nya sapat lang kena. Maka makrifah yang demikian, ya, makrifah nadair furu', kemudian dhammul mufradat ila akhawatiha wa askaliha nyan adalah seagung-agung daripada anwa fiqah. Wallahu a'lam bis-sawa. Dan bermula Allah itu yang lebih mengetahui dengan kebenaran.